bahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanmu. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh, sambil menyongsong kembalinya, ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Shalom, selamat berjumpa kembali dalam channel YouTube STT Marturia Palu. Kembali kami menyapa Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada. Dalam beberapa menit ke depan, saya Noval akan menemani saudara-saudara untuk membagikan sebagian kecil dari kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya itu, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, Allah yang senantiasa menjaga seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan ini kami boleh pakai untuk membagi kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua sehingga ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami mengerti dan memahami setiap maksud firman-Mu. Kami yang akan membawakan firman-Mu Tuhan, Engkau berkati juga, biarlah kami dapat berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Ini doa dan permohonan kami ya Tuhan Allah, yang kami minta dan kami mohonkan dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang Allah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Pembacaan kita hari ini saya ambil dari kitab Perjanjian Baru. Saya ambil dari kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul ayatnya yang pertama, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Kisah Para Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Lembaga Alkitab memberikan judul Rasul-Rasul Menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang sama diberkati Tuhan, dalam pembacaan kita tadi, setelah para rasul berpisah dan menyaksikan Yesus terangkat ke sorga, bagaikan sekumpulan domba tanpa gembala, para rasul kembali ke Yerusalem. Tak ada yang dapat mereka lakukan selain mereka kembali ke tempat mereka menumpang.
dan naik ke atas ruangan. Di ruangan ini mungkin mereka teringat akan pemimpin mereka yang pernah bercakap-cakap dengan mereka dan mengadakan pertemuan. Dan di ruangan ini juga Yesus menampakkan diri kepada mereka semua, yaitu murid-muridnya, dan mengajar serta membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Itu bisa kita lihat di dalam Lukas pasal 24 ayat 45. Kenyataan membuat mereka sadar bahwa apa yang pernah Yesus katakan sewaktu masih bersama-sama dengan mereka menjadi nyata. Itu juga bisa kita bandingkan di dalam Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-44. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sama diberkati Tuhan, para murid yang sudah merasa kagum, mengandalkan, bahkan menggantungkan serta menyerahkan dirinya pada seorang guru yang dianggap sebagai teladan dan wakil orang tua ketika mereka berada di sekolah, pasti akan merasa sedih, menangis, bahkan berduka cita ketika harus berpisah dengan gurunya. Apakah itu karena pindah tugas atau mungkin karena meninggal dunia? Mereka akan merasa sangat kehilangan, sedih, bahkan berduka cita karena seorang guru yang mereka kagumi, mereka kenal, mereka andalkan, kini tidak ada lagi. Semua tinggallah kenangan. Mungkin hal ini yang dirasakan semua murid Yesus ketika mereka harus berpisah. Tetapi di dalam Lukas pasal 24 ayat 52 sampai 53, suasana yang dirasakan para murid Yesus tidak menggambarkan atau menunjukkan perasaan sedih. Mengapa? Injil Lukas menulis dengan jelas alasan kenapa mereka tidak bersedih. Karena mereka telah menjadi saksi dari perbuatan Yesus dan menerima janji untuk diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi, yaitu Roh Kudus. Selain itu, Yesus juga memberkati mereka sehingga ketika mereka kembali, mereka penuh dengan sukacita dan senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Mereka semua bertekun sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Melalui cerita ini, penulis Kisah Para Rasul mau mengajak kita untuk mempersiapkan diri dengan ketekunan supaya kita dapat mendisiplinkan diri pada tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang Kristen untuk dapat berkarya selagi kita hidup di dunia, sambil kita menanti janjinya. Apa yang dijanjikan oleh Tuhan itu bukan berarti membuat kita meninggalkan dan menyingkirkan persekutuan kita dengan Tuhan. Tetapi oleh karena janji itulah, kita semakin terdorong untuk menciptakan hal-hal baru dan menghidupkan persekutuan umat Tuhan, misalnya dengan menggerakkan setiap keluarga untuk tetap melakukan persekutuan dengan Tuhan dan memberi contoh serta teladan kepada keluarga yang lain, sehingga mereka juga mendapat bagian
dalam pekerjaan yang dipercayakan dan dimandatkan Tuhan kepada umat. Yesus pergi bukan untuk berpisah dengan kita, tetapi Ia mau mempercayakan tugas dan pewartaan Injil kepada kita. Dia mau supaya umatnya dapat berkarya, menciptakan hal-hal baru di dunia ini. Dan itulah tugas dari umat Tuhan yang perlu kita ketahui bersama. Dia tetap bersama-sama dengan kita melalui Roh Kudus-Nya. Jika saat ini kita diperhadapkan dengan situasi yang tidak memungkinkan kita untuk melakukan persekutuan bersama dengan umat Tuhan yang lain, ini bukanlah suatu hambatan untuk saudara dan saya. Tetapi inilah kesempatan bagi kita semua untuk merubah kebiasaan lama. Mari perbarui diri, mari berbuat untuk keluarga kita, dan mari berbuat untuk saudara-saudara kita dengan menjadi contoh dan teladan. Perlu bagi kita sebagai umat percaya mengambil bagian dalam pekerjaan Yesus di dunia ini. Jika saat ini kita menantikan kesembuhan bagi seluruh umat manusia dari pandemi virus corona, firman Tuhan saat ini juga mau mengajak kita untuk tetap menaruh harapan kepada Dia dan untuk kelangsungan hidup dan masa depan kita, dengan bertekun untuk melatih diri dan mendisiplinkan diri bersama keluarga dan orang lain untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. Sehati dalam doa bersama-sama sambil menanti kuasa Tuhan untuk memulihkan keadaan umat manusia di bumi dari pandemi virus corona ini. Dia tidak ingin kita diam dan menunggu janjinya, tetapi Dia mau supaya kita berbuat untuk dunia ini. Amin.